Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersekutu kembali pada kesempatan ini. Semoga saudara dalam kondisi sehat dan tetap optimis menjalani kehidupan ini, karena ada Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, mengasihi kita semua, dan Dia Tuhan yang peduli akan anak-anaknya. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, Engkau Allah yang pemurah dan Allah yang memelihara hidup kami. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada kesempatan ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih untuk segala anugerah dan perlindungan yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami kembali bisa mendengarkan firman-Mu untuk belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami sungguh merindukan Engkau bertahta dalam hidup kami. Mari Tuhan, berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti rahasia akan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, ketika saya masih sangat muda, karena tuntutan akan tugas pekerjaan, maka saya harus meninggalkan orang-orang yang saya cintai, karena saya harus pergi jauh tugas di kota Denpasar. Perasaan yang terberat saat itu adalah saya harus berpisah dengan ibu saya, wanita yang sangat saya hormati dan saya kasihi. Ketika berada di kota Denpasar, setiap sore setelah pulang dari kerja, saya merindukan sosok ibu saya dengan amat sangat. Tetapi selain ibu, saya juga merindukan ayah, adik-adik, teman, dan sahabat saya. Waktu itu belum ada media sosial yang kapan saja kita bisa berkomunikasi melalui video call misalnya. Saudaraku, ternyata rasa rindu yang dalam itu sangat menyiksa batin. Ada sesuatu kebutuhan dalam diri kita untuk bisa dipuaskan, yaitu bertemu, bergaul, bercanda dengan pribadi yang kita rindukan. Mari kita baca firman Tuhan pada Mazmur pasal 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudaraku, pemazmur ini juga mengalami kerinduan yang sangat kuat dalam hatinya. Penyanyi Lewi dari Bani Korah yang saat itu berada di pembuangan ini merasa terisolasi secara rohani di tempat pembuangan itu. Pemazmur ini merasa jauh dari Allah yang dia rindukan. Dia merindukan Allah yang seakan tidak segera menjawab semua seru doanya. Ia merasa terisolasi secara fisik karena tidak dapat lagi memimpin umat dengan nyanyian syukur di rumah Allah. Ia terisolasi secara sosial karena musuhnya yang membawanya ke tempat pembuangan. Mereka terus-menerus mengolok-olok sambil berkata dengan nada mengejek, "Di mana Allahmu?" Saudaraku, pemazmur merasa tertekan dan gelisah. Ia mengenang masa lalunya yang penuh dengan sukacita, manakala memimpin umat masuk ke dalam rumah Allah, mengingat kasih setia Allah
dan juga ketekunannya dalam berdoa. Kenangan itu membuatnya ingat akan kesetiaan dan kenikmatan dari Allah. Ia pun terus menyemangati diri untuk berharap kepada Allah dan memohon pertolongannya. Meskipun saat itu dia sedang ada dalam pembuangan yang kondisinya sangat tidak mengenakan. Tapi ia terus menyemangati diri dan terus berharap kepada Allah. Karena itu adalah kerinduannya Allah. Kerinduannya dia kepada Allah. Yaitu apa? Ditolong oleh Allah. Saudaraku, apakah ada yang kosong dalam dirimu, dalam hidupmu saat ini? Apa ada rasa yang kurang puas dalam jiwamu? Apakah engkau merindukan Allah untuk memuaskan jiwamu? Jika engkau ingin dipuaskan, datanglah dan mendekatlah pada Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah Sang Pencipta segalanya yang bisa memberi kepuasan yang sejati pada engkau. Mari kita baca Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, hanya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan saja dan berinteraksi dengan Tuhan secara nyata, maka engkau dapat mempertahankan hubungan yang normal dengan Tuhan dan memperoleh hasil karya dari Roh Kudus. Roh Kudus yang akan bekerja dalam hidupmu supaya kerinduanmu itu bisa terpuaskan. Tuhan yang mampu memberikan itu semuanya itu. Jadi, bagaimana sebenarnya kita bisa menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan dan memuaskan rasa rindu kita? Salah satu cara untuk memiliki kedekatan dengan Tuhan adalah bicaralah dengan jujur melalui doa. Ya, Tuhan itu juga sahabat kita. Dia Tuhan juga merindukan Anda sebagai sahabatnya untuk curhat dalam segala berkata dengan jujur. Dia Tuhan yang merindukan engkau mau bercerita apa saja dengan tulus dan jujur. Jika engkau mengungkapkan isi hatimu dengan tulus dan sungguh-sungguh, saya jamin hubungan saudara dengan Tuhan pasti akan menjadi semakin dekat. Saudaraku, doa adalah saluran yang melaluinya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, hati kita lebih mampu untuk menjadi tenang di hadapan Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mencari kehendak-Nya, dan membangun hubungan yang normal dengan Tuhan. Hubungan antara dua sahabat, antara saudara dengan Tuhan. Engkau adalah sahabatnya Tuhan, dan Tuhan adalah sahabatmu. Bangunlah komunikasi yang akrab dengan sahabatmu. Tetapi dalam kehidupan, karena sibuk dengan pekerjaan atau tugas-tugas rumah tangga, kita ini sering sekedar melakukan rutinitas dalam berdoa, dalam berkomunikasi dengan Tuhan, dengan sahabat kita bicara hanya sekedarnya. Dan hanya memperlakukan Tuhan secara acuh tak acuh, dengan mengucapkan beberapa kata yang begitu-begitu saja, dengan asal-asalan. Kata-kata yang seolah-olah kita ini sudah hafal. Bayangkan Tuhan. Bayangkan saudara,
saudara berbicara dengan teman yang sahabatmu itu sudah ngerti apa yang kamu bicarakan, yang setiap hari bicaranya hanya begitu-begitu saja. Bangunlah komunikasi yang menyenangkan. Tinggalkan cara-cara berdoa yang formalitas, yang membosankan. Ungkapkan saja isi hatimu. Apa yang kau alami, baik itu hal yang tidak mengenakan maupun saat engkau bersuka cita, cerita pada sahabatmu. Ketika kita sibuk dengan hal yang pertama, misalnya di pagi hari, pergi bekerja misalnya, atau menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain, kita ini seringkali berdoa dengan tergesa-gesa. Kita berkata, "Oh Tuhan, aku mempercayakan pekerjaanku hari ini ke dalam tangan-Mu, dan aku mempercayakan anak-anak dan orang tuaku kepadamu. Aku mempercayakan semuanya dalam tangan-Mu, dan aku mohon kiranya Engkau memberkati dan melindungi aku. Amin." Dan ini doa seperti itu diucapkan setiap hari. Saudaraku, kalau kita berdoa seperti ini, maka kita sedang memperlakukan Tuhan secara acuh tak acuh dengan mengucapkan beberapa kata yang sembarangan saja, yang asal-asalan, yang penting aku sudah berdoa. Jangan, saudara. Kalau saudara di dunia ini punya sahabat, setiap ketemu pasti terjadi komunikasi yang mengasihkan. Yang setiap pertemuan satu dengan yang lain, pembicaraannya pasti tidak sama. Dan seperti itulah yang Tuhan inginkan juga ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan sebagai sahabat kita. Hati kita tidak tenang, apalagi memiliki interaksi yang nyata dengan Tuhan, kalau doanya kita serba biasa-biasa saja. Terkadang kita mengucapkan kata-kata yang terdengar menyenangkan, memuji-muji Tuhan, yang sebenarnya itu hanya satu pujian yang memang harus kita ucapkan seolah-olah. Tetapi itu bukan dengan segenap hati kita. Itu hanya beberapa kata yang hampa. Dan sebenarnya Tuhan tidak menghendaki dalam doa saudara hanya berkata dengan kata-kata yang seolah-olah otomatis keluar dari mulut kita. Tuhan tidak ingin saudara berdoa seperti itu kepada Tuhan. Saudara, Tuhan benci ketika kita berdoa tanpa maksud yang sesungguhnya. Tuhan tidak suka saudara berbahasa basi secara rutin tanpa ada makna yang sesungguhnya yang keluar dari ketulusan hatimu. Karena doa semacam ini hanya menyangkut tampilan luar saja dan ritual keagamaan. Dan tidak ada interaksi yang nyata dengan Tuhan dalam roh kita ketika kita berdoa. Orang-orang yang berdoa seperti ini memperlakukan Tuhan secara acuh tak acuh dan sedang menipu Dia. Kenapa kita sedang menipu Dia? Karena Tuhan tahu yang sebenarnya isi hatimu. Dan ketika engkau hanya berdoa secara hal-hal yang tidak jujur, Tuhan tahu, saudara. Tuhan itu sahabat yang baik. Beranilah berbicara apa adanya. Ungkapkan perasaanmu. Apa yang kamu butuhkan, sampaikan. Karena itu doa-doa yang tidak didengar oleh Tuhan, itu doa orang-orang yang berdoa dengan cara yang sangat sulit digerakkan oleh Roh Kudus. Dia menggunakan logikanya, bukan menggunakan rohnya. Kalau doa yang digerakkan oleh Roh Kudus, maka doa itu langsung nyambung dengan Tuhan. Saudaraku, mari kita baca Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, Tuhan adalah pencipta yang memenuhi seluruh langit
dan bumi. Dia Tuhan berada di samping kita setiap waktu, memperhatikan setiap kata dan tindakan kita. Setiap pikiran dan gagasan kita, Tuhan itu tahu. Tuhan adalah yang tertinggi. Benar-benar suatu pribadi yang sangat bermartabat. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan sungguh dan segenap hati kita. Dan kita harus datang di hadapan Tuhan dengan hati yang jujur. Tuhan tahu isi hati kita, tetapi Tuhan menuntut engkau berkata dengan jujur. Hatimu, apa yang kamu rasakan, engkau ungkapkan melalui kata-katamu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena itu, ketika berdoa kepada Tuhan, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan, berbicara dengan tulus dan jujur kepadanya, menyerahkan keadaan kita yang sebenarnya, kesulitan saudara dan penderitaan saudara, sampaikan di hadapan Tuhan dan beritahu Dia tentang semuanya itu. Saudaraku, mari mendekat kepada Tuhan lebih dari sekedar memohon kebebasan dari segala pergumulan. Karena Tuhan ingin saudara berkata-kata dengan jujur, terus terang akan apa yang ada dalam hatimu. Tuhan adalah sahabatmu. Berbicaralah dengan akrab dan ungkapkan segala isi hatimu pada sahabatmu. Dan biarlah hanya Tuhan saja yang bisa memuaskan akan rasa rindumu. Haleluya. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjadi Tuhan dan sahabat kami. Kami rindu membangun hubungan yang dekat dengan Engkau. Mulai saat ini, kami akan mengungkapkan secara jujur akan isi hati kami. Kami akan jujur dalam segala hal, bukan hanya soal masalah atau kesedihan kami saja, tetapi juga ketika kami dalam kondisi bersukacita, kami akan berbagi cerita kepada Engkau sebagai sahabat kami. Kami mohon Roh Kudus berkenan menolong dan menghibur kami, agar semangat kami bangkit kembali untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Engkau. Demikian juga Bapa, semangat kami bangkit dalam menjalani kehidupan kami, bekerja dengan giat, menjalani hidup dengan penuh sukacita, karena kami punya sahabat Engkau ya Bapa, dan percaya akan pemulihan Engkau atas hidup kami. Hubungan kami akan pulih menjadi hubungan yang dekat. Dengan setia kami hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, jika kami setia kepada-Mu sebagai seorang sahabat yang baik, maka akan ada upah yang besar yang boleh kami nikmati di dalam dunia ini. Juga upah yang terbesar saat kami hidup dalam kekekalan untuk tinggal di rumah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup saudara dan hidup saya. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya.
Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.